Baiklah, saya akan cerita. Ini teman-teman rekam dan nanti bagikan sebanyak-banyaknya ya. Bagaimana jalan ceritanya. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa hari belakangan ini banyak orang-orang yang terherman-herman. Kok bisa bang? Abang bisa ketipu 30 juta. Jalan ceritanya itu gimana? Nah, yang orang Islam pada menertawakan, syukurin. Saya lihat komen-komennya. Pokoknya kalau komennya miring, saya cek profilnya. Kebanyakan dari Islam. Ya, ketika dia komen miring, dia bilang Edis tipu tertipu. Cek profilnya, Badarudin. Ya, Fikri Hidayat. Pokoknya nama-nama yang sejenis-sejenis begitu. Ya. Nah, begini ceritanya, dengarkan saya. Ceritanya begini. Kalau ditanya secara pribadi, apakah Anda tahu Ferdinand Huta-Hayan? Sepintas saya tahu. Saya cuma tahu ceritanya, tapi saya nggak ngerti detailnya. Jadi suatu waktu, teman-teman, dia itu inbox saya. Kapan inbox saya? Kurang lebih 19 Oktober 2025 setelah Rudi Yohanes Hutagalung mengumbar alamat saya dengan ungkapan supaya orang-orang Islam main. Coba APII, organisasi Islam itu ya, datangin rumahnya main-main ke sana. Gabungin aja ya ucapannya Ferdinand Huta-Hayan ini dengan Rudi, ternyata nanti ujungnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama menyuruh orang Islam untuk mendatangi rumah saya. Akhirnya kembar. Nah, kenapa kok bisa seorang Edis TV bisa ketipu? Dan orang Islam lagi anunya. Ya karena saya tidak tahu kalau dia adalah seorang Islam. Belakangan saya baru tahu. Nah, gimana jalan ceritanya? Nah, ini mulai kita ya. Saya akan mulai. Teman-teman siapkan dulu ya, kencangkan dulu tap-tap layarnya. Perhatikan baik-baik, nanti saya akan buat VT sendiri ya. Saya tunjukkan sama teman-teman bagaimana jalan ceritanya. Nih. Jadi teman-teman sekalian, ceritanya itu dimulai dari seperti ini. Bentar ya, sabar ya teman-teman ya, sabar. Dikencengin dulu ya tap-tap layarnya ya. Perhatikan, inilah inbox dia kepada saya. Saya matikan dulu nih ya. Nah, nih inbox dia kepada saya. Lihat ya namanya. Duh, mana lagi tunjuk-tunjuk saya ini. Perhatikan, pakai kacamata nih akhirnya. Nih, lihat ya namanya Ferdinand Huta-Hayan. Di atasnya ini masih ada inbox lagi. Tapi kata-kata ini perhatikan. Siap. Nih, siap. Kalau ada apa-apa di Indo, butuh untuk somasi atau apapun, saya siap bantu. Perhatikan ini. Tuhan Yesus sertailah Edis Horas katanya. Nih. Biar kalian tahu. Hati siapa yang tidak luluh, hati siapa seorang Kristen mana yang kalau dia sudah mengucapkan kosakata ini, dia tidak langsung bersih hatinya. Karena kosakata inilah, oh berarti lah ini is Kristen dalam hati saya. Oke. Ini dia membawa-bawa nama ini. Ternyata dia Islam. Islam dia ternyata, saudara-saudara.
Iya, dengan tipu muslihat, ya, dengan kata-kata yang membuat supaya saya mengira dia Kristen, dia lakukannya. Ya. Jadi dia menjual kata Tuhan Yesus ini untuk mendapatkan 30 juta rupiah, saudara-saudara. Itulah Ferdinand Hutahaya. Coba kau Ferdinand, coba kau dari awal kau ngomong saya Islam gitu, pasti nggak akan kugubris. Ini loh teman-teman, makanya teman-teman, bagaimana mungkin seorang Edi Steve yang kritis begitu bisa ketipu? Karena ada kata Tuhan Yesus ini. Kata Tuhan Yesus ini meluluhkan hati seorang Edi Steve. Gitu loh. Kalau orang sudah mengucap begini, siapa yang nggak luluh hatinya? Orang Kristen mana? Ya, menyebut sosok yang sangat dicintainya. Nah, ternyata saudara, ternyata saya akan menggunakan suara yang kenceng ya. Perhatikan, ini adalah rekaman seorang Ferdinand Hunayan yang direkam oleh seorang waktu dia diwawancarai. Kalau nggak dengar suaranya kabarin saya kalau suaranya kurang kedengeran ya. Perhatikan. Yang selalu dampingin saya dulu di sana ada Ustadz Fatih namanya, selalu tolak saya segala macam. Tapi kan saya tidak perlu harus jualan agama untuk itu gitu loh. Seperti yang disampaikan Haris Pratama, dia bilang di TV, pembinaan itu kan Kristen. Kurang keras. Oke, sebentar. Kalau kurang keras, sabar. Kalau kurang keras, saya akan inikan saja. Saya sudah upload ya, sebentar. Kurang keras katanya. Sebentar ya. Nanti teman-teman gabung saja ya fotonya ya. Nanti teman-teman gabung fotonya. Saya penasaran dengan mantan. Bentar. Di sana ada bersangkutan. Nih, saya lambatkan dulu. Kita pertanyakan. Yang selalu dampingin saya dulu di sana ada Ustadz Fatih namanya. Kami selalu dampingin saya dulu di sana. Namanya tolak bareng segala macam. Tapi kan saya tidak perlu harus jualan agama untuk itu gitu loh. Seperti yang disampaikan Haris Pratama, dia bilang di TV, pembinaan itu kan Kristen, saya Islam. Tuhan pembinaan itu beda dengan saya katanya. Dia tidak tahu kalau saya ini sudah jadi muslim. Hanya memang dari sejak lama masalah administrasinya belum saya bereskan. Iya betul. Nah, saya itu seperti itu statusnya. Saya dari 2017 sudah memeluk Islam, dan ketika pileg pun di Bogor itu, saya sholat, saya bisa kasih kontaknya tim sukses saya di Bogor itu dulu. Jadi kalau masih ada yang meragukan tentang... Oke, nampak. Saya dengan baik ya, ini susah ini. Ya, pokoknya sudah saya upload ya, Nah, teman-teman sekalian, jadi teman-teman ya, dengan menggunakan kata-kata inilah dia menipu saya, memperdaya saya. Yang hanya bisa memperdaya saya itu adalah kata-kata Tuhan Yesusnya. Ya. Bentar. Ini kok kita dikatanya kena banding. Oh, karena kita menampilkan jadi kena banding ini. Oh, sebentar, kita banding dulu ya. Maduh, kena. Nih. Inilah inbox dia kepada saya nih, ya. Perhatikan. Siap, kalau ada apa-apa di Indo, butuh untuk somasi apapun, saya siap bantu. Tuhan Yesus sertai Lai Edi. Ya, maksudnya Edis maksudnya. Cuman dia bilangnya Edi. Horas kata dia. Saya balas, Horas, makasih banyak Bang Ferdinand. Nih ya. Ini inbox saya sama dia. Ternyata muslim dia. Nih. Ya. Baru pada tahun 2022, ya, baru berapa 4 tahun yang lalu nih, dia itu pernah membuat satu postingan yang mengatakan Allahmu lemah. Gara-gara itu dia dilaporkan polisi kan. Nah, setelah dia dilaporkan polisi, dia itu bilang,
Didakwa waktu didakwa penodaan agama itu saya ini mualaf loh. Mualaf saya ini. Aduh, teman-teman, banding tidak disetujui. Gimana ini teman-teman? Banding tidak disetujui nih. Kita kena ban, kita kena pembatasan teman-teman. Barusan saya banding tidak disetujui. Gimana nih, gimana? Jadi ada pembatasan. Kalau kita menampilkan seperti ini, memang kita kena teman-teman. Live ulang atau bagaimana? Aduh. Iya, saudara-saudara, inilah yang terjadi ya. Nih, dia ternyata masih Islam dan mengucapkan kata Tuhan Yesus. Ya, perhatikan nih. Saya tunjukkan bukti-buktinya nih. Di tengah penyelidikan, Allah lemah, Ferdinand Hutahayan ngaku mualaf, ya kan? Mualaf ya, ini loh. Masih 2022 ini. Ya, mualaf. Nah, terus nih ya. Nih. Waktu di persidangan pun, nih. Ya, sumbernya ini jelas nih. Dia itu di pledoinya itu, di surat pembelaannya itu, dia bilang mualaf, saya ini Islam. Nih, Ferdinand Hutahian, saya mualaf sejak 2017, tapi di KTP masih Kristen. Ini saudara-saudara. Loh. Ya, nanti kita live ulang teman-teman, karena ini kita kena pelanggaran. Nah, ini sih teman-teman, ini suruh tap-tap layar. Wah, maunya cuma nonton saja ini teman-teman. Kita kena pelanggaran gara-gara nunjukin itu loh, apa pesan-pesan chat itu kita kena. Saudara-saudara dimanapun kalian berada ya, pokoknya nanti saya akan buat VT khusus masalah itu. Dan teman-teman juga ini ya, ahli-ahli pemotong. Karena saya banyak nih teman-teman, sahabat-sahabat Edis TV itu yang ahli merapikan video, sehingga video itu jadi rapi dan enak ditonton. Ya, bukti-buktinya itu banyak. Nah sekarang teman-teman, dia mengupload satu video tapi udah keburu dihapus. Videonya sama persis dengan videonya Rudy Yohanes, yaitu adalah sebuah ungkapan seruan mengajak umat Islam untuk mampir. Sama, ternyata memang 11-12 mereka sudah. Makanya saya bilang teman-teman ya, inilah teman-teman, nanti akan saya tunjukkan buktinya. Sekarang kita end live dulu saja, karena kita kena ban siaran kita, dibatasi, jadi makanya anjlok langsung penontonnya. Saya akan matikan dan saya akan langsung live ulang ya, teman-teman ya. Cuman saya pakai Bluetooth dulu biar suaranya itu masuk ke dalam ya. Baik, saya matikan dulu. Dan jangan pergi ya, langsung ini, karena saya matikan langsung saya hidupkan lagi. Baik, saya matikan dulu, langsung segera saya hidup. Cek 1 2 3 1 1, dicoba tes 1 2 3. Bagaimana suara teman-teman, sudah mantap? 1 2 3, suara oke? Oke suara? Oke, mantap. Baik, terima kasih. Baik, saya akan membuat ini dulu. Bluetooth dulu, jadi teman-teman tidak tidak mendengar suaranya nanti pelan lagi ya. Kita akan buatkan sabar ya teman-teman ya. Sabar, di tap-tap layar dulu guys ya, biar kita nggak kena rungkat lagi. Aduh, teman-teman. Bentar.
Sabar ya. Sabar, sabar, sabar. Kenapa ini agak sedikit lama? Oke, sebentar pakai HP satu lagi aja bentar ya. Kita tap layar dulu ya guys ya. Bentar, sabar, 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 sabar. Loh, kok tidak dapat tersambung? Sabar ya. Ini nyambung kemana ya? Kok nggak dapat tersambung? Sabar. Cek cek 1212. Nggak mau kesambung sih. Nyambungkan ya, kok nggak bisa? Sabar. Sabar. Cek cek. Sip, sudah masuk sekarang. Ya, sudah masuk sekarang ya. Oke, sekarang sudah masuk. Oke. Cek cek 123 123. Tes ya. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah suara terdengar dengan baik, terdengar dengan jelas? Terdengar dengan baik ya, jelas ya suara saya ya. Baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya akan bercerita tentang apa yang menimpa diri saya ini, teman-teman ya. Bahwasanya seperti yang teman-teman ketahui, saya ini kan tertipu ya, tertipu atau tertipu daya. Biasanya ini Bang Edis ini kok langka sekali. Kok bisa? Seorang Edis TV kok bisa tertipu daya? Karena ada kata-kata Tuhan Yesusnya. Kalau nggak ada kata Tuhan Yesus, ya mana mungkin kita tertipu daya. Jadi teman-teman sekalian, saya kasih tahu cerita. Jadi Ferdinand Huta Hayan ini mengirim pesan kepada saya dengan mengucapkan kata-kata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itulah yang membuat saya akhirnya luluh dan tertipu daya. Ternyata Ferdinand Huta Hayan Islam. Makanya saya bilang Ferdinand Huta Hayan Islam dan penipu daya. Nah, bagaimana dia ceritanya nih? Jadi teman-teman nanti anukan ya. Bagikan ya sama teman-teman yang lain ya. Ini sudah saya buat ininya. Saya balik dulu kamera saya. Aduh.
Sorry nih teman-teman nih. Aduh, mana ini? Febri ini orang hebat. Bentar. Edis TV. Bentar ya. Nah, ini dia rekaman pembicaraan Ferdinand pernah ditelepon oleh seorang kantor berita ya. Dengarkan ini ya. Karena dia pun Dengarkan. kekristenannya kita pertanyakan. Itu yang selalu dampingin saya dulu di sana ada Ustadz Fatih namanya. Kedengeran? Teman-teman kedengeran? Saya balik lagi nih. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Kita ulang. Selalu dampingin saya dulu di sana ada Ustadz Fatih namanya. Yang dulu dampingin saya ada Ustadz Fatih namanya, itu kata dia. Terus ya. Tapi kan saya tidak perlu harus jualan agama untuk itu gitu. Tapi kan saya tidak perlu harus jualan agama untuk itu. Terus. Loh. Seperti yang disampaikan Haris Pratama dia bilang di TV. Seperti yang disampaikan Haris Pratama dia bilang di TV. Ferdinand itu kan Kristen, saya Islam. Ferdinand itu kan Kristen, saya Islam, kata Haris Pratama. Jadi ucapan Haris Pratama ini sehubungan dengan ditangkapnya Ferdinand atau dilaporkannya Ferdinand atas penistaan agama. Gitu loh. Kejadiannya baru 2022, baru 2022. Nah, Ferdinand ingin membela diri karena Ferdinand dituduh Kristen oleh Haris Pratama ini. Ferdinand itu Kristen. Ya, makanya Tuhannya beda. Lalu apa jawab Ferdinand? Perhatikan jawab Ferdinand. Kan Haris Pratama dia bilang di TV, Ferdinand itu kan Kristen, saya Islam. Tuhan Ferdinand itu beda dengan saya katanya. Dia tidak tahu kalau saya ini sudah jadi Muslim. Dia tidak tahu kalau saya sudah jadi Muslim nih. Saya ulang lagi nih. Perhatikan. Saya katanya, dia tidak tahu kalau saya ini sudah jadi Muslim. Hanya memang dari sejak lama masalah administrasinya belum saya bereskan. Iya, betul. Nah, saya itu seperti itu statusnya. Saya dari 2017 sudah memeluk Islam dan ketika pileg pun di Bogor itu, saya nggak sholat, saya bisa kasih kontaknya tim sukses saya di Bogor itu dulu. Jadi kalau masih ada yang meragukan tentang keyakinan saya, ya biar aja nanti dia berubah. Nah, lihat itu saudara-saudara. Lihat. Coba saya mau tanya, kedengeran nggak suara tadi? Kedengeran? Kedengaran atau enggak tadi yang saya putarkan? Dengar. Baik, terima kasih. Dengar. Baik. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya kepada saya, Bang, lalu kok bisa, Bang? Ya karena saya nggak tahu dia Islam. Karena dia ngomongnya sama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya sebagai orang Kristen, dia ngomong Tuhan Yesus begitu. Apa nggak luluh hati saya? Apa nggak saya langsung bersih hati? Oh, ternyata orang ini Kristen. Ternyata Islam dia, makanya penipu daya Ferdinand ini. Tipu dayanya sedang dilaksanakan. Karena Tuhannya khairul makirin, sebaik-baik penipu daya. Jadinya Ferdinand melakukan tipu daya kepada saya. Dan dia berhasil mendapatkan uang 30 juta. Nah, dapat dia 30 juta, saudara-saudara, dapat. Nah, teman-teman sekalian, nih, saya tunjukkan sama kalian nih chat-chatnya ya. Kenapa kok bisa? Nih, saya kasih tunjuk nih. Nanti di-ban lagi nggak kita ya kalau anu-anu gitu ya. Nih, saya balikin ya. Badan saya balikin. Nih. Kelihatan tuh? Ini chatnya dia kepada saya. Siap. Kalau ada apa-apa di Indo butuh untuk somasi ataupun, saya siap. Ini kata-kata ini yang saya tunjuk, yang saya garis hitam ini. Tuhan Yesus sertai. Kata-kata inilah yang membuat saya luluh, saudara-saudara. Ya, kata-kata ini yang berpikir, oh dia ini berarti Kristen. Ternyata Islam dia. Bayangkan saudara-saudara, luar biasa si Ferdinand ini melakukan tipu dayanya. Padahal dia ternyata seorang mu'alaf. Ya. Tuh. Ternyata mu'alaf dia, saudara-saudara. Sholat katanya.
Luar biasa ya. Coba. Anda berpikirlah secara sehat. Berpikir Anda secara sehat. Mana mungkin seorang Edis TV mengambil dia sebagai pengacara kalau Edis TV tahu dia Islam? Bagaimana jalan ceritanya? Inilah teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Jadi Ferdinand Huta Hayan menipu Edis TV 30 juta dengan membawa-bawa nama Tuhan Yesus. Itu biar teman-teman tahu. Dan kata Tuhan Yesus itulah yang membuat saya itu percaya kepada dia. Kalau dia nggak mengucapkan itu, ku tendang, mana ada. Begitu teman-teman. Jadi jangan lagi ada orang Kristen bertanya, kok bisa bang ketipu? Ya karena saya tidak tahu kalau dia Islam. Jangan lagi teman-teman bilang, sesama anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, dia Islam kok gimana? Bagaimana saudara-saudara ya? Nanti teman-teman gabungkan, rapikan videonya. Rapikan di sedemikian rupa ya. Dan nanti saya akan buat nanti VT khusus soal ini. Karena teman-teman nanti juga kalau ada lawyer, ya lawyer pengacara, coba naik kemari, ya. Jadi di dalam KUHP yang baru, yaitu pasal kalau nggak salah 492, kalau coba nanti dikoreksi, itu ada kata-kata barang siapa, ya, yang dengan keterangan palsu ataupun martabat palsu ataupun kedudukan palsu gitu. Ya, membuat serangkaian kebohongan untuk membuat orang supaya menyerahkan uang atau barang begitu. Nanti teman-teman bolehlah yang lawyer. Karena apa? Karena dia Islam mengaku-ngaku sebagai memang secara spesifik sih dia tidak bilang Kristen, tapi kan dia ucapkan Tuhan Yesus. Nah. Begitu teman-teman ya. Ini nanti mungkin ada pengacara ya mungkin ya. Cuman saya itu banyak menerima inbox teman-teman. Cuman kalau lewat inbox belakang, saya takutnya seperti Ferdinand lagi ya. Setelah ditransfer duit langsung ini ya. Nah sekarang si Ferdinand barusan saja dia mengupload tadi video. Tapi udah dihapus sama dia. Udah dihapus. Videonya begini, dengarkan. Ini videonya. Mungkin dia kena bully sama akhirnya dihapus dia ya. Saya tunjukkan videonya dia. Sebentar. Ini video dia tadi. Sabar ya. Nah ini. Saya penasaran dengan mantan klien saya yang bernama Edis Sidabutar. Klien saya ini teriak-teriak minta duitnya dikembalikan dan menyebar fitnah tentang saya seolah-olah menipu dia, padahal pekerjaan yang telah dilakukan itu sudah 90%, hanya tinggal menunggu sedikit lagi sudah. Bayangkan kata dia udah 90%. LP-nya saja belum keluar udah dibilang 90%. Tanyain sama dia, Ferdinand, mana LP-nya Rudi Yohanes Hutagalung yang menyebarkan data di Bank BRI saya, yang bersumber dari Bank BRI saya, yang dia dapat dari orang BRI juga. Mana? Ya, bagaimana mungkin? Coba teman-teman mikir sehat dulu. Bagaimana mungkin saya bilang saya bayar dia kalau buktinya di awal dia bilang belum cukup? Sebelum saya nyerahkan duit, saya itu kan udah ngobrol sama dia. Ini fotonya ini videonya, lihat videonya dia jelas-jelas di situ. Jadi Rudi itu jelas-jelas ya, dia ngomong, setelah ngomong dibalikkan kamera dia, terus ditunjukkan HP dia, ditunjukkan di situ alamat mutasi rekening, jelas di situ ada logo watermark BRI-nya. Jelas, itu bukti udah kuat, makanya dia juga sudah bilang ini pasti masuk. Setelah dia terima duit, bukti kurang. Sungguh penipu daya Khairul Makirin. Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Sangat terlambat saya tahu kalau dia itu Islam.
Ya, sekarang ucapan dia sama dengan Rudy. Ya, menyuruh Rudy. Ya, menyuruh Rudy. Ya, menyuruh Rudy. Ya, menyuruh Rudy. Ya, menyuruh. Saya penasaran dengan mantan klien saya yang bernama Edis Sidabutar. Klien saya ini teriak-teriak minta duitnya dikembalikan dan menyebar fitnah tentang saya seolah-olah menipu dia, padahal pekerjaan yang telah dilakukan itu sudah 90%, hanya tinggal menunggu sedikit lagi sudah 100%. Saya menelusuri perilaku yang bersangkutan ini memang sudah banyak sekali menistakan agama Islam. Nah, perhatikan. Dia sekarang ngomong Edis menistakan agama Islam. Waktu belum terima duit, Tuhan Yesus menyertai Anda. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Tapi teman-teman, ini poinnya itu begini. Kalau saya tahu dia itu Islam, nggak mungkin, saudara-saudara. Nggak mungkin saya pakai dia. Nggak mungkin saya ini bikin tanda tangan, dia saya pasrahin kuasa hukum saya. Mustahil itu. Dengarkan lagi. Dan di penasaran saya itu, saya mencoba menelusuri di mana dia, dan saat ini saya sedang pre-oprek Google Earth mencari-cari di mana Edis tinggal. Saya mendapat informasi. Nah, udah mulai kayak Rudy kan? Di mana Edis tinggal katanya. Nah, terus. Yang bersangkutan ini tinggal di daerah California Selatan, di Santa Anderson, 35858 Santa Anderson, Beaumont, California 92223. Yang bersangkutan tinggal di sekitar Cherry Valley, Freeway 10, Exit 90, South California. Bahkan saya sudah mendapatkan foto kediamannya. Nah, sudah dipoto. Ini dihapus sama dia, cuman dihapus sama dia. Memang luar biasa, memang sama. Wataknya sama persis sama Rudy Iskariot. Teman-teman, nanti videonya teman-teman kalau mau minta saya kasih. Teman-teman kalau mau bikin video, mau ngerapikan ininya, digabungkan ya dengan videonya Rudy Iskariot. Sama, itu kembar. Nanti saya buat lah pokoknya. Saya aja lah yang buat. Teman-teman kan maunya nonton aja teman-teman ini. Oke, kita teruskan ya. Kita lanjutkan lagi. Saya Mana tadi? dan saat ini dari di mana Edis tinggal. Saya mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ini tinggal di daerah California Selatan, di Santa Anderson, 35858 Santa Anderson, Beaumont, California 92223. Yang bersangkutan tinggal di sekitar Cherry Valley, Freeway 10, Exit 90, South California. Bahkan saya sudah mendapatkan foto kediamannya. Mungkin barangkali teman-teman yang Muslim yang ingin berdebat langsung dengan saudara Edis ini bisa mendatangi rumah tersebut. So, yang ingin Jadi dia pakai istilah bagi yang Muslim yang mau mendatangi rumahnya untuk berdebat. Dia bikin alasan berdebat. Padahal saya tahu maksud dia itu mau datang, mau mencelakai. Ini gaya-gayanya ini. Aduh, Ferdinand. Kenapa kau hapus videomu itu? Coba kau upload lagi. Berani nggak kau? Ferdinand, kau punya burung nggak mengupload lagi videomu ini? Kenapa kau hapus itu? Percuma, udah kita download. Ferdinand, kau pikir ini netizenku sedikit? Netizenku ini jumlahnya jutaan. saya Ya? penasaran. Lanjut lagi. Di sekitar 90 South California. Bahkan saya sudah mendapatkan foto kediamannya. Mungkin barangkali teman-teman yang Muslim yang ingin berdebat langsung dengan saudara Edis ini bisa mendatangi rumah tersebut. So, yang ingin Nah, ditampilkan nih, biar temen ininya ya. Tapi nanti takutnya di-ban lagi nanti kalau kita nih, ya. Udah kita download nih. Ya, terus ya. mendapat penjelasan secara langsung, karena selama ini kan hanya di online berani koar-koar, dia pikir orang lain tidak akan menemukan dia. Jadi mungkin teman-teman bisa mendatanginya dan berdebat langsung face to face dengan saudara Edis di California
Selatan. Saya penasaran dengan mantan klien saya yang bernama Edis Sidabuta. Nih, lihat nih, anunya dia nih. Perhatikan. Edis Sidabuta. Lihat nih. Saya penasaran. Lihat, tulisannya apa? Yang mau berkunjung ke Edis TV, musuh Islam, kata dia. Musuh Islam. Wah, dia gunakan sekarang nih. Di California, dipersilahkan mampir, ini lokasinya. Udah mulai sepil alamat. Sama kayak Rudy kan? Sama. Ini sama kayak Rudy. Waktu belum dapat duit, Tuhan Yesus, kata dia. Dengan mantan Ya. klien saya yang bernama Edis. Waktu belum dapat duit, dia pakai Tuhan Yesus untuk membuat diri dia dikira saya sebagai orang Kristen. Setelah dapat duit, katanya musuh Islam. Memang luar biasa ini orang ini, teman-teman. Luar biasa. Ya, jadi jangan lagi ada yang ngomong sesama anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Kok bilang anak Tuhan? Islam, dia itu Islam. Makanya dia mempraktekkan ajaran agamanya. Loh, iya. Nah, teman-teman sekalian, apalagi ya? Biar teman-teman tahu, ini omongan yang sangat-sangat membuktikan bahwa dia itu Islam. Makanya teman-teman saya bilang gini, kalau saya membuat video, kalau saya membuat konten, ada orang komen nyinyir, hanya ada 3 kemungkinan. 60% dia orang Islam, 35% dia penyembah patung, 5% adalah kaum syirik putus asa. Hanya itu, di antara itu. Perhatikan, dia ngomong apa nih? Saya tunjukkan lagi. Saya balikan lagi. Saya tunjukkan kepada teman-teman apa yang diucapkan dia. Seruan dia kepada orang Kristen. Saya tunjuk ya. Sabar. Kita buka Edis TV. Edis TV. Saya Bentar. penasaran dengan mantan Sabar. masuk ke pemerintahnya orang-orang Kristen di Indonesia. Bentar nih. Saya lambatkan saja ini ya. Saya lambatkan. Orang-orang Kristen di Indonesia berhenti memberikan donasi Bentar. kepada yang bersangkutan. Karena dia pun kekristenannya kita pertanyakan. Itu yang selalu dampingin saya dulu Nih. Rizal. Dari laporan sampai kita sudah melakukan proses yang sangat cepat. Dia nggak tahu kalau di Indonesia ini laporan polisi itu bisa dari laporan sampai masuk ke pemeriksaan itu bisa berbulan-bulan, bahkan sampai setahun lebih. Nggak. Ya, kalau dia ngomong gitu sama saya waktu sebelum terima duit, ku tendang ini, ku ludahin. Kalau dia di awal ngomong, ini bisa makan sampai setahun setengah, ku ludahin. Bagaimana mungkin setelah duitnya diterima, terus ngomongnya ini bisa setahun? Luar biasa memang ya. Nih, makanya saya baca yang di atas nih. Setelah uang masuk ke rekeningnya, mulai dia malas-malasan dan minta nambah dia. Nih, lihat nih, perhatikan nih. Saya bacakan ya, nih. Perlu saudara ketahui bahwa kami membantu saudara dengan biaya yang kami sudah diskon. Astaga! Kenapa nggak ngomong itu di awal? Kau ngomong sama saya berapa, Le? Pertama dia bilang gratis loh. Terus akhirnya 30 juta saya turutin. Ya. Ternyata sama dia, itu yang 30 juta sebenarnya udah didiskon. Standar biaya operasional kantor kami untuk urusan seperti ini di awal adalah 50 juta. Wah, bodoh dalam hati saya. Baru saya balas apa? Nih, balasan saya. Luar biasa cara kalian ini, Le. Setelah yang Le minta 30 juta saya lunasi, ini omongan Le ke saya. Nih. Ini makanya saudara-saudara ini. Ya, kita lanjutkan. Lalu apa? Jargon-jargon dia, ucapan dia kepada orang-orang Kristen. Perhatikan. Sama seperti Rudy. Omongannya sama seperti Rudy. Perhatikan.
ini nggak kunjung selesai, bahkan bertahun-tahun nggak selesai. Dia membohongi banyak orang-orang Kristen di Indonesia ini. Jadi saya berharap orang-orang Kristen di Indonesia berhenti memberikan donasi kepada yang bersangkutan. Nah, ucapan itu ucapan Rudi. Ucapannya Rudi. Jadi teman-teman, kalau ada orang ngomong begitu, cek profilnya. Ah, ini lihat PC-nya ini. Asyhadu anna ilaha itu PC-nya. Biar saudara-saudara tahu ya. Kembar sama Rudi, kembar. Perhatikan lagi, lanjut lagi ya. Karena dia pun kekristenannya kita pertanyakan. Itu yang selalu Dia pun kekristenannya kita pertanyakan. Astaga. Yang kekristenannya dipertanyakan itu kau, Ferdinand. Ketika kau didakwa penistaan agama, kau bilang kau mualaf. Ya, sejak 2017 kau mualaf. Ketika kau ngomong sama saya, Tuhan Yesus, kau bilang, lihat ini omonganmu sama saya. Ketika kau ngomong sama saya, ini loh yang bikin, Ferdinand, biar kau tahu ya, inilah yang bikin kau dapat duit 30 juta ini. Biar kau tahu. Omonganmu inilah yang membuat kau dapat 30 juta ini loh. Siap kalau ada apa-apa di Indo, butuh untuk somasi ataupun, saya siap bantu. Tuhan Yesus nih. Kata-kata Tuhan Yesusmu inilah yang membuat hatiku bersih sama kau, Ferdinand. Ternyata kau ternyata kau Islam. Aduh. Gitu, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi silakan teman-teman kalau mau menanggapi, silakan ya. Jadi ada dua fakta yang kita ketahui belakangan ya. Pertama, dia adalah seorang Islam, tetapi di inbox-nya ngomong kepada saya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, begitu. Terus kita selidiki lagi, ternyata dia mantan narapidana yang secara hukum seorang narapidana itu tidak mungkin bisa terus menjadi advokat ataupun mendaftar menjadi advokat. Kecuali narapidanya di pasal-pasalnya yang dipakai oleh hakim ancamannya di bawah 4 tahun atau 5 tahun. Karena menurut ini undang-undang advokat, kalau seseorang pernah melakukan tindak pidana yang diancam 4 tahun atau lebih, dia nggak boleh meneruskan status advokatnya. Atau kalau seseorang pernah dipidana, melakukan tindak pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih, dia tidak boleh menjadi advokat. Tapi di Indonesia, teman-teman, banyak advokat sudah narapidana, sudah napi dia, sudah divonis, tapi setelah keluar dia jadi pengacara lagi. Makanya organisasi-organisasi advokat pun banyak yang nggak becus. Ya, banyak menjadi nggak bener, nggak beres gitu loh, ya. Itulah hukum di negeri Konoha. Ya kan? Kalau dibilang makin luntur kepercayaan, makin luntur. Iya jelas. Cuman kalau nggak kita yang berjuang, siapa? Kalau nggak kita yang memperjuangkan kebenaran ini, siapa lagi? Makanya teman-teman netizen, ya, semoga teman-teman netizen itu bergerak dalam pengertian bergerak menegakkan keadilan gitu loh. Oke, ada Kak Yuli. Sebenarnya Kak Yuli ini karena saya baru tahu umur dia ini di bawah saya, aku panggil Yuli aja lah. Dia pantasnya manggil saya abang, saya panggil dia nama karena di bawah umur saya. Silakan Yuli. Tapi aku nggak off cam, nggak on cam, bentar aja ya Bang Edi. Nggak apa-apa. Jadi gini Bang Edi, sebenarnya dari narasi dia yang
dia sampaikan Bang Edis menghubungi dia duluan, lalu dia bilang masalah duit tiba-tiba dipermasalahkan. Sebenarnya itu gampang Bang Edis, tunjukkan aja chat pertamanya dia gitu. Kenapa tiba-tiba dia amnesia gitu? Karena jelas di chat pertama yang pertama kali dia bulan 18 Oktober itu kan dia menghubungi Bang Edis tuh, justru dia yang menawarkan. Tapi narasi waktu dia nge-live itu kan dia bilang 2 bulan yang lalu seorang Edi menghubungi saya. Dan jelas Itulah. di chat yang gimana Bang? Itulah makanya saya bilang memang belut dia ini belut. Jadi dia bilang 2 bulan yang lalu seorang menghubungi saya, padahal dia itu setelah dia ngasih nomor HP ke saya. Begitu loh. Dia yang duluan inbox saya, nawarkan dirinya kepada saya. Sebenarnya nggak saya gubris pertama itu, Yul. Jadi sekitar 19 Oktober, karena waktu sana sama waktu sini kan beda. Jadi saya bilang sekitar, karena nggak tahu waktu jam di Indonesia tanggal berapa gitu loh. Nah, 19 Oktober kurang lebih, dia itu inbox saya. Saya bacakan saja ya. Cuma nanti takutnya kena ban lagi. Jangan Bang, biar aku aja yang buka Bang. Oh, biar aku coba buka. dibukakan. Ditampilkan saja yuk. Kalau Bang Edis, kalau Nanti kena video-video itu, Abang putar musiknya suaranya aja Bang, jangan gambar-gambar videonya. Silakan. Dan dari situ aku ketawa banget sih ngeliat dia ini orangnya nggak konsisten gitu. Teman-teman sekalian, ini saya kasih info tentang hukum ya. Hukumnya itu begini. Dalam rangka apa kita boleh menunjukkan isi pesan? Dalam rangka ada tujuan pembelaan diri. Boleh, itu boleh. Ya, kita boleh menunjukkan isi pesan kalau kita ingin menunjukkan sebuah kebenaran. Lain kalau tiba-tiba ujuk-ujuk kita pamer-pamerin isi pesan, itu beda, itu tindakan pidana betul. Tapi kalau kita nunjukkan karena ada sesuatu yang perlu untuk diungkapkan, itu boleh. Ya, silakan. Silakan. Bentar ya Bang ini bentar aku tak pindah sebentar aja. Oh di sini. Nanti teman-teman silakan dirapikan ya, rapikan videonya biar tidak ada lagi yang komen kok bisa Edis ketipu. Edis TV tertipu karena ucapan Tuhan Yesusnya Ferdinand. Itulah yang meluluhkan hati saya. Saya pikir dia Kristen. Oke. Ternyata Islam dia. Jadi ini teman-teman ya, dibaca deh coba ya. Ini Coba kalau atasnya di liatin namanya, nanti disangkain chat palsu. Nah, liatin followersnya berapa. sebentar. Tuh, akun kok Ori ya. fokusnya- Iya, Ori Bang. Orisinil tuh akunnya itu. Lihat followersnya 157.000. Iya Bang. Jadi di sini Saya bacakan jelas ya. ya? Saya bacakan. Baik. Bung Edi, dia nggak panggil saya Edis, Edi. Adinya ya. Tuhan memberkatimu. Perhatikan ini. Waktu dia belum menerima duit, ini Tuhan memberkatimu ini. Kata-kata inilah teman-teman. Saya ini kan seorang pendebat agama. Ya kan? Bagaimana mungkin saya tidak lulu kalau dia belum sudah mengucapkan Tuhan memberkatimu. Islam ini ternyata ini. Yang ngomong ini ternyata Islam. Ya, Tuhan memberkatimu. Sehat selalu dan apa itu? Selamanya dalam lindungan Tuhan. Terkait tersebarnya data pribadimu yang diduga dibocorkan oleh Bank Rakyat Indonesia, pihak lain, saya sarankan somasi BRI dan gugat BRI. Saya bersedia menjadi kuasa hukum di Indonesia tanpa bayaran sepeser pun. Perhatikan, tanpa bayaran sepeser pun. Tapi kalau Lai Edi berkenan, mau lihat Tuhan memberkati. Ini kan ucapan Kristen ini, Tuhan memberkati ini. Nah, begini teman-teman. Sebelumnya saya ini hanya tahu-tahu aja tentang Ferdinand ini. Taunya apa? Dia kena penistaan agama. Biasanya kan yang kena penistaan agama Kristen. Betul kan? Karena dia membuat cuitan yang berkata Allahmu lemah. Gara-gara itu dia ditangkap polisi, ditahan di Bareskrim. Nah, saya tahu itu berita itu saya tahu. Cuman, berarti sekarang orang ini Kristen.
Atau bahkan orang ini memang Kristen ngomong gitu terus ditangkap polisi. Ternyata dia mualaf. Nah, itu anunya. Terus saya balas waktu itu. Saya balas, bagaimana mau ngurusin itu? Saya jadi Amerika. Nah, akhirnya habis itu udah nggak lanjut obrolan itu. Nah, karena si Rudy ini terus-menerus menebar fitnah terus. Kontennya Rudy itu isinya semuanya fitnah. Nggak usah kalian satu pun percaya omongan dia. Mulai fitnah sendal pink, selingkuhan Edis, mulai ngomong Edis poligami. Sama dengan Robert itu sama mereka berdua. Ya, Edis di sana hidup dengan sendal pink dan juga dengan Sofiatul. Coba, fitnah mereka ini sungguh-sungguh kejam. Nah, karena saya udah difitnah sampai sekian tahun, orang-orang tuh banyak ya akhirnya itu yang kemakan omongan mereka. Kayaknya perlu dikasih pelajaran ini si Rudy ini dalam hati saya. Ya, saya bukan karena benci, saya cuma memberi pelajaran supaya dia itu jangan seperti itu. Nah, akhirnya saya balas lagi omongan dia ini. 8 bulan kemudian saya balas. Saya bilang, "Bang, gimana itu masalah perkara itu?" Nah, terus dia bilang, "Maaf baru balas Bang Edis. Tuhan Yesus." Nah, ini pesannya ini. Nih, saya tunjukin ya. Nih, saya balas lagi. Akhirnya kan beberapa bulan kemudian. Nah, ini. Nih. Terima kasih Bang, ini balasannya nih Yul ya. Balasannya yang pesan tadi yang di atas itu. Terima kasih Ya, Bang, saya ada di USA tentunya susah. Hehehe, Horas saya bilang gitu. Siap. Kalau ada apa-apa di Indo, butuh untuk somasi atau apapun, saya siap bantu. Tuhan Yesus sertailah Edis tuh. Kan? Dia bawa kata ini. Nah, terus akhirnya ya, saya balik lagi aja biar nggak nanti kena ban lagi kita. Akhirnya, singkat cerita, saya ngomong sama dia. Bagaimana ini supaya kita lanjutkan, kita perkarakan gitu. Terus dia kirim pesan, oke, ini nomor saya. Nah, setelah saya kirim nomor saya itu, dia bikin di videonya pura-pura seolah-olah saya mend-DM dia. Padahal dia itu habis ngasih nomornya ke saya. Memang luar biasa betul memang. Waduh. Ini ternyata politikus bener kata Iwan Fals Tapi ya, ada yang luar lebih biasa lucu ya. lagi Bang. Ada yang lebih lucu Bang. Waktu belum terima duit kan dia nggak bilang abang psikopat kan? Waktu terima duit dia bilang abang psikopat. Betul sekali. Lagi pula kalau memang dia menentang kontra dengan saya yang psikopat ya, for the sake of argument ya, anggaplah omongan dia itu benar. Terus kenapa duitnya kau makan? Kan gitu teman-teman. Duitnya dimakan, orangnya dibilang psikopat. Nah, terus setelah itu, saya kan inbox dia. Oke, coba ceritain kronologisnya, sertakan bukti-buktinya kan itu. Saya singkat saja isi pesannya. Saya kasih videonya Rudy. Ini videonya nggak bisa saya kasih di sini karena videonya itu di situ ada alamat saya tertera, ya kan? Nah, di situ Rudy itu ada video sekitar durasinya 2 menit. Ya, dia berumbar-umbar, saya tahu ini. Nih, saya kasih anunya saja, kisi-kisinya ini. Kisi-kisinya saya kasih. Ini dia upload videonya pada waktu itu. Nih ya. Ini udah dihapus sama dia, tapi percuma Ruth kau hapus Ruth. Karena apa? Karena sudah disimpan. Gitu loh. Nah ini. Nih ya. Itu sampai sen-sennya itu dia bikin judul tuh begitu. Sampai sen-sennya dibikin dia. Ya. Nah, jadi dia bikin judul tuh uang donasi yang sudah disikat Edis Tipu bin Pulatus sekian-sekian sampai sennya itu ditulis sama dia. Nah, lalu pada video itu, dia kan megang HP itu. Dibalik kameranya itu, setelah dibalik sama dia, ditunjukkan. Nih, ini dia nunjukkan ini nih. Cuman udah saya sensor, saya tutup. Kelihatan nggak tuh logo watermark BRI-nya? Kelihatan nggak? Iya Bang, jelas. Nah, itu ada di video saya, sudah saya upload. Makanya saya men-challenge para pengacara-pengacara. Cuman pada inbox saya, kalau inbox di belakang nanti setelah terima duit kayak Ferdinand juga, itu saya takutnya. Ya, jangan ngomongin duit di depan lah, kerja dulu lah, jangan nanti duit setelah duit diterima, oh kurang buktinya, sama kok kayak Ferdinand. Itu yang saya terus terang saja hilang kepercayaan saya, gitu loh.
sama lawyer turun, kepercayaan saya sama advokat tuh turun. Gitu. Jangan bicara duit dulu, kerja dulu gitu loh. Nah, ini kan kelihatan tuh logo BRI-nya. Jadi teman-teman, dari mana ini kalau bukan dari BRI? Karena logonya logo BRI, saldonya mutasi rekeningnya tepat, dan itu membuat hijau matanya Rudi dan pengen, ya kan? Cemburu, ya kan? Padahal uangnya itu kita pakai untuk rumah. 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 Apologi itu ada di saya juga. Itu bilang, duit saya juga ada di situ. Saya menjual banyak harta saya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika dia nunjukkan begitu, saya tunjukkan semua bukti-buktinya sama Ferdinand. Apa jawab dia? Oke, saya kirimkan surat kuasa, nanti lay tanda tangani, baru kirim ke Indonesia. Dia kirimnya lewat apa? Dia kirimnya lewat pesan. Sampai ada yang ngomong, itu untuk biaya operasional ke Amerika. Dia kirimnya lewat pesan WhatsApp doang. Dia kirim berkas doang, itu berkas surat kuasa. Saya tanda tanganin, saya kirim balik ke dia. Nah, pada waktu itu, sebelum saya tanda tangan itu, saya bilang dulu sama dia. Saya tanya dulu dia dengan persis. Sebelum saya tanda tangan nilai ini, saya pastikan dulu. Pasti nggak ini keluar LP-nya? Pasti. Pasti, kata dia. Itu abang komunikasinya via apa bang waktu dia ngomong kayak gitu? Bang? WhatsApp. Ada bukti-buktinya. Oh, ada. WhatsApp. Pasti. Okay. Iya. Pasti. Nah, karena anak kecil aja tahu itu pasti kena itu. Anak kecil, orang nggak sekolah aja tahu itu jelas-jelas itu mengumbar data pribadi, jelas. Orang muka dia, ya kan? Terus video, terus dia balik kameranya, terus ditunjukin. Terus dia ngomong apa? Ferdinand ngomong apa sama saya? Dia ngomong gini, kami tadi udah ke Mabes Polri. Terus orang Mabes Polri itu bilang begini, waktu Rudi nunjukin nama, alamat, kelurahan, segala macam, dan mutasi rekening ini, dan jumlahnya dicek ke mutasi rekening saya itu persis sampai sen-sennya itu. Tapi dia kan nggak menyebutkan nomor rekeningnya. Dalam hati saya, tapi masih saya tahan loh. Saking saya itu jaga gitu loh. Saya itu orangnya sebenarnya lembut loh, benar lembut. Saking saya jaga dia. Padahal di hati saya ngomong apa coba? Tolol bener nih pengacara. Kalau polisi mah udah jelas gimana caranya biar dia nggak nambah kerjaan ya kerjaan di ini. Saya mau ngajarin dia. Kalau gitu caranya kamu harusnya ke propam, bikin laporan, kamu membuat laporan tapi ditolak. Terus rekening siapa kalau gitu itu namanya nama saya, mutasinya ini. Itu kan merujuk kepada nomor rekening ini. Masa harus disebutkan nomor rekeningnya? Omongan dia. Jadi dengan alasan itu dia bilang, oh belum cukup bukti. Kalau begini caramu ngomong kemarin, mana mungkin kau kupakai. Nah, setelah itu akhirnya singkat cerita, ya kan, dan seterusnya, saya lihatlah dia ini lamban karena si Rudi itu ngejek saya terus, pengacaramu lamban ini. Saya bilang walaupun Rudi di sini itu lawan saya, tapi kalau omongan dia bener, saya benerin. Saya bilang begini, kalau pengacara lambat, Ruth, saya mengakui itu. Tapi saya tidak tahu apa penyebab mereka lambat. Apa mungkin, karena memang baru saya kasih 15 juta. Kasih 15 juta itu juga atas izin dia, saya tanya dulu, boleh nggak? Kalau nggak boleh, saya kasih lunas semua. Gitu loh. Ya kan? Nah, setelah itu, saya bilang kan, apa karena uangnya baru saya kasih 15 juta tapi hari ini sudah saya lunasi. Nah, ternyata omongan saya yang saya tujukan kepada Rudi itu diumbar-umbar sama Rudi, dibaca sama dia, dibaca sama ini. Iya, dibaca. Nah, setelah dia baca, dia tersinggung. Saya telepon dia, saya telepon. Ngomongnya apa dia? Ngomongnya kasar dia. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kau bilang begitu, kami kerja malas-malasan. Terus saya bilang, kenapa? Kok sekarang ngomongnya kok kau begini? Iyalah, kenapa kau bilang kami malas-malasan? Apa kau pikir duitmu itu duit besar itu 30 juta? Kecil itu bagiku. Aku orang kaya, kata dia. Aku lebih kaya daripada kamu, kata dia. Ku pulangin uangmu itu. Nah,
Omongan kata-kataku pulangin uangmu itulah yang akhirnya membuat saya berkata, ya udah pulangin aja. Nah, ketika saya desak pulangin aja, dimatikan telepon dia. Dimatikan telepon dia, diputuskan hubungan klien pengacara. Hari ini saya mengundurkan diri jadi pengacara, tapi duitnya ku makan. Luar biasa, ternyata dia Islam. Selidik punya selidik, ternyata dia Islam. Tapi dia nginboknya sama saya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Selidik punya selidik, ternyata dia mantan napi. Yang secara hukum mustahil dia seharusnya menjadi advokat. Jadi teman-teman, mana nih netizen Edis TV yang bersih hati, yang gak usah ngomongin duit. Gak usah ngomongin duit. Kalau memang banyak yang inbox saya, bang, saya rela jadi pengacara mungkin. Tapi nanti ngomongin duit lagi, yang gak usah. Gak usah ngomongin duit dulu gitu loh. Kalau ini masalahnya ini, mana ini, saya pengen ini ya, pengacara-pengacara yang nonton Edis TV ya, penggemar Edis TV, netizen Edis TV. Coba ini, bisa nggak ini kita perkarakan orang ini? Karena dia menggunakan kedudukan palsu dengan serangkaian kebohongan. Gitu loh. Karena dia bawa kalau Yul, kalau dia nggak ngucapin Tuhan Yesus, nggak, mana mungkin lah, coba, mana mungkin. Ya bang, karena dia sedang menjalankan apa yang diajarkan oleh agamanya, berbohong dalam 3 hal. Boleh berdusta, terutama kepada musuh. Gitu loh. Jadi dia mengucapkan Tuhan Yesus demi dapat duit 30 juta itu. Luar biasa, luar biasa. Ya, tapi ini lagi maksudnya kalau seandainya Bun, ini aku mau hitung-hitungan lah, kita bang ya, sorry to say, ini kita main hitung-hitungan lah bang ya. Seandainya pun dia bilang untuk transportasi akomodasi, tempatnya dia loh ke tempat mabes itu deket banget, dan itu nggak nyampe 10 juta sekali jalan. Iya, kalau dia gentleman, dia itu oke lah, saya mundur dari pengacaramu karena saya punya harga diri, ku kembalikan. Kalaupun nggak usah dikembalikan semua, coba ini biaya-biaya yang udah keluar serinci sekian begini. Orang baru keluar apa sih dia? Baru bikin LP-nya juga nggak ada. Dan membuat surat somasi sekali ke BRI. Dia bikin surat somasi sekali ke BRI. Isinya itu jika dalam waktu 3 hari. Ternyata udah sebulan setengah. Setelah saya marah-marahin begini, baru dia bikin somasi kedua. Tapi belum sempat kekirim itu. Somasi keduanya itu. Sudah dikirimkan ke saya somasi kedua. Tanggal 7 Agustus. Setelah saya maki-maki dia. Gitu loh. Terus tiba-tiba tanggal 10 mengundurkan diri ya bang? Iya. Memang ini triknya mereka. Tapi saya mau tanya teman-temannya. Ini mohon maaf teman-teman. Saya yakin nggak semua pengacara begini. Saya yakin ada pengacara yang beres. Apa memang gini cara cari duit kebanyakan pengacara? Coba. Dia ngomong, wah ini bagus, ini mantap, ini kasusnya. Setelah dibayar, kurang ini bukti. Apa memang gini cara kerja pengacara, coba? Kenapa nggak di awal ngomong mateng-matengan gitu loh? Iya betul, Nah, apalagi videonya dia bilang tuh di videonya itu, kamu cuma bayar saya 30, sementara saya sebenarnya dibayar 50. Nah, dia nggak ngomong itu dari awal kan? Dari awal dia ngomong itu loh. Iya. Luar biasa. Ada yang Tapi nanti ngomong, kedepannya kalau ada yang cari ngomong itu, Bang. cuman 30 juta aja katanya. Kau pikir duit 30 juta bukan duit? Teman-teman, sayang Gojek, tahu kan Gojek? Yang diledekin sama si Agatal. Gojek saya itu. Ya Bang Edis. Luar biasa. Tapi saya bilang sama dia, Ferdinand, duit 30 juta itu kalau di sini Gojek, ya, kalau di sini cuci piring apa-apa sebulan itu dapat. Saya bilang begitu sama dia. Saking saya bilang sama dia, apa kamu nggak punya duit buat kembalikan itu? Gentle gitu loh, gentle. Kalau mundur ya uangnya dikembalikan atau kembalikan sebagian. Udah kepotong ini ditilap, dimakan semua. Luar biasa. Nah, tapi teman-teman, dia itu intinya ada 2. Pertama, dia menggunakan
kedudukan palsu atau rangkaian tipu muslihatnya itu, dia waktu ngomong sama saya membuat dirinya itu seolah-olah Kristen. Karena apa? Dia ucapkan Tuhan Yesus. Terus yang kedua, dia pernah divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini vonisnya. Saya tunjukkan ya. Kalau ngomong kita pakai bukti. Nih, putusannya nih saya kasih tunjuk nih. Saya balikin ya, saya balikin kamera saya. Ini putusannya, ini Anda bisa cek sendiri. Ya, informasi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini juga pengadilan ini perlu diberesin juga. Ini banyak nggak beres di Konoha ini. Administrasi banyak yang nggak tertib. Amar putusan. Tahun berapa itu, Bang? Gimana? Tahun berapa itu, Bang? Nomornya 90 garis miring Pitsus garis miring 2022. Oh, 22. Dia divonis 2022. Nah, dalam anunya itu saya lihat, jadi dia kan mengajukan pledoi itu, mengajukan apa namanya pembelaan, ya kan kalau terdakwa itu kan. Nah, waktu dia pledoi itu dia bilang itu, saya ini adalah seorang mualaf, saya Islam. Bagaimana mungkin saya dibilangin menista agama Islam? Iya, ini nih, saya tunjukin. Ini nih. Nih ya, saya tunjukin. Bentar, kita kalau ngomong itu pakai dalil semua nih. Ini dia di ruang sidang nih. Nih. Ya. Saya mualaf sejak 2017, tapi di KTP masih Kristen. Ini loh, coba. Luar biasa kan? Nah, mualaf tapi inboxnya, perhatikan inboxnya Tuhan Yesus kepada saya tuh. Siap. Ya tuh, Tuhan Yesus. Kata nih teman-teman, kalau teman-teman yang masih ngomong sama saya, Edis kok bisa ketipu kamu? Nih, karena dia ucapkan Tuhan Yesus. Itu jawaban saya. Tapi memang Bang Edis itu dari dulu memang nggak kenal dia sama sekali ya? Apa memang Cuma tidak cari tahu-tahu tahu? doang. Saya gini, saya taunya ini, dia ini orang Kristen, cuman gara-gara ngeritik Islam, bilang Allahmu lemah, saya pikir dia ini Kristen. Ternyata saya selidiki Islam tuh ternyata dia. Luar biasa. Nih ya, makanya aduh luar biasa nih. Ini omongan dia nih, ini saya ada nih. Dapat saya ini video rekaman dia pernah diwawancarai tentang keislaman dia. Nih 50 detik ya. Nih 50 detik, dengarkan teman-teman nih. Saya tunjukin lagi nih mana tadi. 50 detik. Mana. Sabar teman-teman. Sabar ya. Saya pernah Anda Nih, 29 bentar. Mana? Aduh. Nah ini nih. Tuh yang selalu dampingin saya dulu di sana ada Ustadz Fatih namanya. Kami selalu sholat bareng segala macam. Tapi kan saya tidak perlu harus jualan agama untuk itu gitu loh. Seperti yang disampaikan Haris Pratama, dia bilang di TV, Ferdinand itu kan Kristen, saya Islam. Tuhan Ferdinand itu beda dengan saya katanya. Dia tidak tahu kalau saya ini sudah jadi Muslim. Hanya memang dari sejak lama. Dia tidak tahu kalau saya sudah jadi Muslim. Memang luar biasa. Saya terusin ya. Masalah administrasinya belum saya bereskan. Iya betul. Nah, saya itu seperti itu statusnya. Saya dari 2017 sudah memeluk Islam, dan ketika pileg pun di Bogor itu saya nggak sholat. Saya bisa kasih kontaknya tim sukses saya di Bogor itu dulu. Jadi kalau masih ada yang meragukan tentang keyakinan saya, ya biar aja nanti dia berurusan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan yang mana Ferdinand? Luar biasa, waduh, memang berat. Kita masih menunggu lah ini. Coba nih, saya menunggu lawyer yang pro bono ya. Dalam pengertian pro bono itu begini, kita gugat BRI-nya gitu. Nanti kalau kau bisa menang lawan BRI itu, seperti case-nya Denny Siregar gitu loh. Denny Siregar kan kasusnya sama. Diumbar alamatnya, lalu dengan maksud supaya orang mencelakai. Nah, Ferdinand akhirnya sama dengan Rudi melakukan hal yang sama, mengumbar alamatnya supaya dengan maksud ada orang mencelakai. Seperti di video terbarunya. Cuman dihapus sama dia, tapi udah kita download. Gitu.
Mungkin ada Ya. lawyer mungkin yang ini. Atau silakan Kak Yuli tanggapannya. Aku panggil Ya, itu Yuli Bang. aja lah ya Yuli ya, Nggak karena apa-apa, Bang. umurmu kan di Nggak bawahku apa-apa. ya. Nggak apa-apa kan? Ya, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Ya, silakan. Dan memang ini menjadi apa ya, catatan buat kita bersama ya, bahwa memang data kita di Indonesia ini memang nggak aman gitu, karena bisa diakses sama orang yang bukan bagian itu dengan mudah gitu loh Bang Edis. Kayak Bang Edis jelas-jelas itu kan rahasia perbankan gitu kan, perbankan sorry, itu bisa diakses mudah dengan orang-orang yang notabene dia bukan pegawai Bank BRI, tapi Bukan. dia bisa membuka. Mereka tidak bisa mengakses itu, mustahil. Sistem pertahanan BRI itu kuat. Jadi itu orang dalam BRI yang memberikan kepada dia. Entah dia melalui beberapa tangan, nggak tahu. Yang jelas, data itu sampai di Rudy Yohanes, itu datanya itu sumber awalnya dari BRI. Karena ada logonya di situ, watermarknya BRI. Nah, teman-teman ini juga info ya. Biasanya teman-teman kan, saya bilang kalau teman-teman mau support, mau memberi berkat, mau memberkati Edis TV, teman-teman bisa support. Nah, besok teman-teman itu rekeningnya akan saya tutup dan saya ganti. Ya. Jadi kita sudah hilang kepercayaan lah sama Bank Rakyat Indonesia. Gitu. Iya. Bisa saja, kita nggak tahu ya. Ini bisa saja mungkin terjadi. Anda support saya, ternyata duitnya nggak masuk. Duitnya bisa saja diambil sama mereka. Bisa jadi kan? Gitu loh. Makanya besok kita gantilah. Gitu. Oke Bang Edis, mungkin itu aja dari aku. Nanti kalau berikutnya, kalau seandainya mau cari pengacara atau apa, ini dulu lah Bang, dicek dulu baik-baik gitu, karena ini memang jadi pembelajaran banget sih. Offside sih ini si FH ini kalau aku lihat. Ngeri juga. Oke ya Bang. Oke, makasih ya Yul ya. Terima berkati Bang. Dan berkati ya, kuturunkan ya. Oke. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, nanti saya akan buat video khusus ya. Kenapa bisa seorang Edis TV sampai ketipu begitu? Karena Ferdinand mengucapkan kata-kata Tuhan Yesus yang membuat saya mengira dia Kristen dan meluluhkan hati saya, karena saya tahu pada waktu itu dia dengar di berita ya, dia membuat tulisan di postingan sosial medianya, Allahmu lemah, gara-gara itu dia dipenjara. Nah, berarti di dalam pikiran saya, ini orang berarti satu kubu dengan saya. Ternyata Islam dia. Luar biasa. Ya, begitu teman-teman sekalian ya. Semoga coba kita kasih naik, ada kita belum lihat nih ada pengacara ini, karena pengacaranya dia cuma inbox saja begitu. Ya nggak saya bilang semua ya, nggak saya bilang semua. Banyak yang inbox saya itu banyak sekali. Saya siap jadi pengacara Anda, menceritakan kronologisnya. Nanti sama kayak Ferdinand, biayanya segini. Nah, setelah dikasih duitnya, karena dia tahu kan posisi saya ini kan posisi lagi tidak di Konoha. Jadi dia menggunakan itu. Nggak usah diurusin pun, duitnya sudah dapat pun kita. Gitu. Jadi saya khawatir ada kasusnya terulang lagi begitu. Makanya saya nggak mau ngomongin duit. Kalau memang bisa ini, coba kerjakan dulu. Kalau kerjanya ini berhasil, mana mungkin aku diam gitu. Ya, nggak mungkin. Saya juga orangnya punya otak lah. Nggak mungkin saya diam aja. Kalau misalnya Anda ini seperti itu ya, teman-teman ya, kalian ya. Oke, coba kita kasih naik Adi Lamro. Silakan, Adi Lamro. Silakan, Bang Adi Lamro, nyalakan dulu Bang kamera Anda. Nggak bisa buka kamera Bang. Nggak bisa buka kamera. Oh iya, Bang. bisa. Silakan Bang, apa yang mau Abang bilangkan? Ucapkan. Bentar Bang, lagi isi bensin dulu Bang. Oke. Mengenai terkait hukum Abang, nanti saya di bawah Bang. Kasih pandangan Bang. Abang lawyer? Iya benar, lawyer. Saya isi bensin bentar Bang, nanti saya bentar dulu Bang, bentar aja. Oke, silakan. Abang lagi di pom bensin. Nggak boleh loh, telepon nanti meledak loh Bang. Jangan teleponan di pom bensin Bang.
Ya, mungkin teman-teman yang ini ya, saya sudah, mungkin teman-teman juga yang lawyer tuh, dia agak sungkan mau naik gitu, nanti gimana. Saya ngerti lah, cuman walaupun sungkan naik, intinya jangan ngomong duit dulu, gitu loh. Jangan ngomong duit dulu, takutnya apa? Nanti setelah dikasih duit, nanti seperti Ferdinand. Ini anu, ini itu, gitu. Karena biasanya omongan sebelum dapat duit dengan omongan sesudah dapat duit itu nggak sama. Gitu loh. Mana ini netizen Edis TV yang lawyer yang memberikan hatinya tulus ini untuk perjuangan kita ini. Jangan ngomongin duit lah ya. Jangan ngomongin duit. Ya lu bang. Ya, silakan. Halo bang. Silakan. Halo. Silakan. Iya bang. Terkait Terjadi lagi bang. Kalau belum siap, coba nanti aja ya bang ya. Abang kayaknya belum siap loh bang. Abang masih terjeda lagi. Oke, saya turunkan dulu. Nah, coba teman-teman ya yang lain ya. Kita kasih naik ada siapa ya? Nardo Saputra, coba ya silakan Nardo Saputra. Silakan Nardo Saputra. Halo. Oke, nggak jelas ya, saya turunkan. Kita kasih naik ada viralkan Ferdinand. Iya dong, kita berjuang ini ya. Konten-konten kreator apa ya, kita bilang nih Ferdinand Huta Hayan yang Islam ya, karena mualaf 2017 di persidangan 2022 pun dia ketika didakwa dia dengan banyak pasal oleh penuntut umum, salah satunya juga pasal penodaan agama, dia bilang, mana mungkin saya menistakan agama saya Islam. Orang dia Islam kok dibilang menista agama. Makanya akhirnya oleh hakim, dia tidak diputus penistaan agama. Jadi pasalnya ini info kepada teman-teman. 2022 Ferdinand tidak dihukum dengan pasal penistaan agama. Dia tidak dijatuhi vonis dengan pasal penistaan agama. Tapi dia dijatuhi vonis pasal pembuat keonaran. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ancamannya 10 tahun. Vonisnya 5 bulan. Ada orang komentar, ya namanya orang-orang blow on. Kamu bilang dia vonisnya 10 tahun. Bukan vonis. Ancaman. Ancaman sama vonis tuh beda. Ancaman sama hukuman tuh beda. Mencuri, ya, itu ancamannya misalnya 4 atau 5 tahun. Tapi vonisnya bisa aja sebulan. Contoh, kamu nyuri tabung gas. Diancam itu pasalnya itu ancamannya 5 tahun. Tapi bisa saja hakim menghukum kamu bisa saja sebulan penjara. Gitu loh. Jadi tolong ngerti hukum, jangan blow-on banget ya. Nah, si Ferdinand ini vonisnya memang 5 bulan penjara. Lihat, cek di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketika aja di situ di sistem pencarian data Ferdinand Huta Hayan. Ya. Kemudian pasal yang digunakan pasal yang tadi itu, ancaman 10 tahun. Nah, secara hukum advokat, undang-undang advokat, tidak mungkin dia bisa lanjut kalau pada saat itu statusnya advokat ya. Ada 2 kemungkinan. Pada waktu divonis dia statusnya advokat, itu harusnya panitera itu mengirimkan tembusan putusannya itu kepada organisasinya supaya itu dijadikan dasar untuk memberhentikan dia jadi advokat. Nah, kedua, kalau dia, ini juga informasi yang saya terima, kalau dia pada waktu itu belum advokat, maka dia tidak boleh disumpah jadi advokat. Nah, pengadilan mana yang meloloskan dia?
Pengadilan mana yang memberikan dia BAS itu, berita acara sumpah itu, izin beradvokat itu? Bagaimana mungkin pengadilan nggak tahu kalau dia ini napi? Makanya hukum di Indonesia ini luar biasa, teman-teman. Jadi jangan kita tambah ini. Kita sebagai anak-anak bangsa berjuang bersama-sama supaya hukum tuh lebih baik gitu loh. Memang hukum kita kacau, hukum di Indonesia memang buruk, memang buruk. Tetapi kita berjuang untuk memperbaiki itu. Siapa yang memperbaiki kalau bukan kita? Gitu loh. Sehingga hukumnya semakin baik. Pengadilan, kok bisa si Ferdinand ini menjadi advokat sedangkan dia mantan napi? Nggak bisa itu, mana ada ceritanya. Jadi status advokat dia ini ilegal, alias bodong, alias pengacara gadungan. Makanya itu memenuhi unsur dengan martabat palsu, kedudukan palsu, serangkaian kebohongan. Gitu loh. Ya, cuman saya belum lihat ini netizen Edis TV yang pengacara yang benar-benar dia secara totalitas mau memperjuangkan hukum gitu loh. Jangan ngomongin duit. Kalau udah ngomongin duit, nanti kau seperti Ferdinand juga. Waktu belum terima duit, bagus, masuk, gol. Setelah terima duit, bentar dulu ya. Ya, Ferdinand ini, waktu dia belum terima duit, waktu saya telepon, saya cepat, gesit itu. Tapi setelah duit masuk, bisa 2 hari lagi dibalas dia. Luar biasa, saudara-saudara. Begitu ya. Memang luar biasa ya. Kita kasih naik Martin. Oke, silakan Martin. Halo Bangku. Ya, silakan Bang Martin. Nyalakan kamera dulu, Bang. Bentar ya. Tapi aku malu lah. Bang Islam, Kristen. Masa nama Martin Muslim, Bang? Oke, Kristen. Silakan, Bang. Ya kan? Bang, aku nggak mau bahas apa-apa, cuman mau nanya yang itu aja, kayak abang bilang terkait pengacara abang. Emang abang dilaporin di mana? Dilaporin maksudnya? Abang dilaporin posisinya sampai harus butuh pengacara. Bukan. Jadi? Kalau saya dilaporin atas penistaan agama Islam, banyak laporannya. Begitu. banyak. Cuman ini loh, karena dia melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan menggunakan martabat atau kedudukan palsu. Membuat apa? Membuat saya akhirnya percaya dia lawyer, percaya dia advokat, dan percaya dia Kristen. Kayaknya abang nggak nyimak nih dari awal nih. Iya, aku paham. Cuman Abang nyimak dari awal? Iya, cuman kayaknya abang tadi pas terakhir-terakhir kayak nyari-nyari advokat kan. Kesannya Iya. seperti itu. Bahkan saya sudah buat upload video, Bang. Saya sudah upload video, itu nanti kayaknya videonya bakal tembus 1 juta views. Oh, Saya bilang begini, saya challenge mencari advokat untuk menggugat Bank Rakyat Indonesia, tapi sekaligus juga untuk mengungkap dia ini gitu loh. Gini Bang, Kita nanti pertama harus DM aja. kita putuskan dulu status advokatnya, karena sampai sekarang dia beradvokat. Sekarang gini Bang, Gitu loh. posisinya advokat itu dipecat di satu organisasi, dia bisa loncat ke organisasi lainnya. Itu kelemahannya sekarang, karena di undang-undang advokat itu tidak diatur dalam satu organisasi. Gitu. Selama organisasinya itu sah, yang dimana itu advokat. Yang mau tanyakan begini, Bang. Apakah sah pengangkatan seseorang yang melanggar hukum? Sebenarnya kalau kayak abang bilang di awal, kalau dia belum pengacara, mungkin bisa dibatalkan Bang. Seperti itu. Contohnya Tapi gini, kalau, Bang. Abang tahu undang-undang advokat, undang-undang nomor berapa undang-undang advokat itu? Di situ pasal 2000. 10. Pasal 10, Bang, berbunyi begini. Advokat diberhentikan karena satu, ini bukan berarti semuanya harus terpenuhi, salah satunya aja terpenuhi, ya. Betul. Oke. Misalnya, satu, dia mengundurkan diri. Dua, dipidana karena melakukan tindak pidana
yang ancamannya 4 tahun atau lebih. 4, diputuskan oleh organisasi advokat bahwa dia diberhentikan. Jadi ada 3. Dan itu nggak harus 3-3-nya, salah satu aja. Ya, betul. Tapi sekarang begini Bang, posisinya ya organisasi, mohon maaf nih ya, takutnya saya bukan pengacara soalnya kan gitu. Takutnya nanti menyinggung organisasi-organisasi pengacara kan begitu. Nah, kebanyakan organisasi pun butuh Bang anggota. Itu yang pertama. Yang kedua, Duit juga kelemahannya ya. itu ya karena kan namanya organisasi kalau nggak ada anggota bukan organisasi namanya kan gitu. Yang kedua, ketika dia dipecat di A, organisasi yang berhubungan dengan pengacara ini banyak Bang. Pradi aja mungkin bisa ada 5, seingat saya. Yang sejenis dengan Pradi itu ada 5 Bang. Belum lagi yang lain-lainnya. Bisa kalau dihitung itu mungkin bisa puluhan atau ratusan gitu. Jadi undang-undang tentang pengacara itu belum bisa mengatur tentang satu organisasi pengacara yang sah diakui oleh negara. Karena pasti ini Bang, pasti akan mengundang seperti itulah Bang. Karena nggak boleh ada organisasi yang dianak emaskan oleh negara seperti itu. Pasti Abang paham itu. Jadi ketika dia dipecat di A, dia bisa loncat pagar lagi Bang. Jadi dia nggak perlu lagi ikut segala macam hal, tinggal sumpah, tinggal lantik aja karena dia udah ada ininya kan. Iya, tetapi kan bagi pengangkatannya itu menjadi tidak sah karena dia cacat hukum gitu loh Bang. Ya. Sama seperti begini Bang. Abang tahu kasusnya Pak Ahok? Tahu. Oke. Boleh nggak seseorang menjadi gubernur kalau dia pernah dipidana? Ya, betul. Nggak boleh kan? Boleh. Nah, kemarin Boleh. Pak Ahok makanya liciknya memang luar biasa kok. Banyak yang licik sama orang-orang Kristen seperti kita ini. Dimatikan karir politiknya itu dengan cara bagaimana? Dengan cara dia divonis dengan pasal yang ancamannya itu 5 tahun. Sehingga karir politik dia berhenti. Mau nyalonin bagaimana? Udah pernah divonis? Nggak bisa. Gitu loh. Karena ada syarat-syaratnya. Seseorang menjadi gubernur. 1, warga negara Indonesia. Tidak pernah divonis karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun. Nah itu kalau ini berarti pengangkatannya itu cacat hukum, tidak sah. Nah begitu juga Ferdinand ini, secara hukum pengangkatan advokatnya tidak sah. Makanya mana ini pengacaranya yang jagoan? Cuman pengacara ini banyak, kalau nggak ada duit nggak mau jadi jagoan, gitu loh. Kalau ada duit dia jagoan gitu, tapi kalau nggak ada duit, ngapain nggak ada duit? Gini Bang, Nah, nanti kita gitu loh. DM aja Bang. Nanti Abang tahu juga aku siapa kan gitu. Aku kalau bahas pengacara nggak enak lah di sini kan gitu. Tapi aku bukan pengacara seperti itu Bang. Tapi nanti kita DM-an gitu aja. Baik. Ya, kalaupun nanti ada terkait laporan, supaya emang ada beberapa pengacara yang nggak niatnya mau nipu Abang, nanti bisa kita arahkan. Misalnya nih, lebih bagus pakai LBH, ya kan? LBH mana yang di daerah itu yang bisa dipercaya kan begitu? LBH juga cara kerjanya bagus Bang kalau menurut saya. Gitu. LBH ya. Cuman jangan yang inilah, jangan yang ada Islamnya. Nah, soalnya nanti seperti Ferdinand juga nanti. Oke, gitu aja Bang ya. Yuk, sehat selalu Bang ya. Saya turunkan sama-sama Bang. Kita yang minoritas ini harus tetap kuat di negara ini. Inilah kita minoritas. Oke, baik, kuturunkan ya Bang ya. Oke Bang, yuk, semangat. Semangat. Itu ya teman-teman ya. Sekian panjang lebar, nanti teman-teman bisa upload videonya dan juga nanti saya akan membuat VT khusus soal itu ya. Kita kasih naik tadi yang sempat terputus, ada Bang Adi Lamro. Cuman sayang ini Bang Adi Lamro dia belum bisa buka kamera karena pengikutnya itu baru 37 orang. Ya silakan Adi Lamro. Iya bang, terkait mengenai Abang ini udah dinaikkan berkali-kali dia. Ayolah, turunkan aja Bang. Abang udah aku naikkan berkali-kali, setelah dinaikkan dibisukan di ini. Kalau nggak siap jangan naik Bang. Mana Abang ini? Sorry ya Bang ya. Abang udah naik berkali-kali.
Malah bingung sendiri. Coba siapa nih? Silakan. Kalau dikatakan krisis kepercayaan, ya ada. Cuman kan kita juga harus berjuang, teman-teman. Justru di tengah krisis kepercayaan, di tengah tidak ada satu orang pun, pasti nanti akan muncul orang-orang yang dia itu berintegritas. Ya, seperti itu. Kita kasih naik, coba ini ya, Yarisman. Tapi dari nama-nama ini Muslim, tapi nggak tahu. Coba ya. Ya, silakan Yarisman. Oke, Yarisman juga dia sudah turun. Kita kasih naik, ada Nofri Muhammad. Ini ada Muhammad. Kita kasih naik, ada Haji Alam lagi. Haji Alam lagi. Haji Alam lagi. Haji Alam lagi. Gimana Haji Alam? Kenapa? Kok kenapa kamu yang naik ke sini kok kenapa? Kamu ngetok pintu orang dibukain, kamu bilang sama tuan rumah, kenapa? Saya heran, kurang-kurangin benturin kepalamu. Malah lu aja sini gue benturin. Kamu naik ke sini, saya naikkan, betul? Terus kamu nanya sama saya, kenapa? Kok aneh kamu itu? Ya bodo amat tuh terserah gua. Kameramu nyalain. Jangan gelap-gelapan. Nah, kok gelap-gelapan kau sekarang? Udah ketakutan kau sekarang. Beda, kalau gelap-gelapan di bawah. Ya, kau gelapan kau di bawah sana. Kita kasih naik, ada Yanto Dewantoro. Ini Muslim juga ini. Apa ya? Sasil, coba Sasil. Ya, silakan Sasil. Ya, silakan Sasil, nyalakan kamera dulu. Aduh. Apa sih? Halo? Baterai tunggu. Oke, teman-teman ya. Nampaknya begitu saja dulu ya, teman-teman ya. Karena saya juga harus kerja, jadi kita beristirahat dulu. Besok lagi kita sambung lagi diskusi-diskusi seperti biasanya ya. Apa tujuan saya membuat video ini? Supaya teman-teman yang awam, teman-teman yang nggak ngerti perkaranya, itu bisa mendapatkan jawaban. Nanti saya akan buat video khusus ya. Mungkin sekitar 2 menit, nanti akan saya upload ringkasan dari semua yang saya utarakan ini. Oke, begitu saja ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, selamat malam, selamat istirahat. Kita tutup ya.